Suasana pagi itu di SMP Pancasila begitu ramai. Anak-anak kelas 8 yang akan mengikuti study tour tampak penuh semangat, membawa tas besar berisi bekal dan pakaian. Guru pembimbing Pak Herman sibuk mengatur keberangkatan. Ia memanggil nama satu persatu untuk memastikan semua murid hadir. "Ayo, kumpul di lapangan, jangan sampai ada yang ketinggalan," kata Pak Herman dengan suara lantang. 2 bis besar telah menunggu di depan sekolah. Bis pertama terlihat baru, dengan cat mengilap dan tulisan besar pariwisata. Sebaliknya, bis kedua terlihat lebih tua. Warnanya sudah memudar dan beberapa bagian bodinya terlihat lecet. Beberapa anak tampak ragu untuk naik bis kedua. "Kenapa kita nggak bisa naik bis pertama aja, Pak?" tanya seorang anak bernama Adi. Pak Herman tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, bis ini masih layak jalan. Lagi pula, yang penting kita sampai tujuan dengan selamat, kan?" Anak-anak akhirnya masuk ke bis masing-masing sesuai daftar. Sekitar 20 anak masuk ke bis kedua, dipimpin oleh seorang guru lain, Bu Rini. Supir bis kedua, Pak Bowo, terlihat pendiam. Ia hanya mengangguk singkat saat diperkenalkan oleh Pak Herman. "Semoga perjalanan kita lancar ya," kata Bu Rini sambil tersenyum ke arah anak-anak. Perjalanan dimulai dengan suasana ceria. Anak-anak di bis pertama bernyanyi-nyanyi, sementara di bis kedua suasana agak tenang. Di bis kedua, Mira dan teman-temannya bercanda, meskipun mereka merasa ada yang aneh dengan suasana bis. Saat melewati desa pertama, beberapa anak melihat seorang perempuan tua berdiri di pinggir jalan. Ia menatap bis dengan ekspresi kosong. "Lihat, ada nenek-nenek aneh di sana," kata Dito sambil menunjuk keluar jendela. Temannya, Rani, menimpali, "Mungkin dia cuma penduduk desa biasa." Pak Bowo mengemudikan bis dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, tetapi beberapa anak merasa tatapannya agak dingin. Bis pertama bergerak lebih cepat, meninggalkan bis kedua sedikit tertinggal di belakang. "Kenapa bis kita lambat banget ya?" tanya Adi sambil melihat keluar jendela. "Mungkin mesinnya tua," jawab Mira sambil mengangkat bahu. Jalan mulai berbelok ke area pedesaan yang lebih sepi. Anak-anak di bis kedua mulai merasa bosan dan mengantuk. Tiba-tiba bis terguncang. Anak-anak terbangun terkejut. "Ada apa, Pak Bowo?" tanya Bu Rini. "Lubang jalan. Tenang saja," jawab Pak Bowo singkat tanpa menoleh. Namun suasana di dalam bis mulai terasa berbeda. Udara terasa lebih pengap meskipun AC sudah menyala. "Kenapa tiba-tiba jadi panas ya?" tanya Rani sambil mengelap keningnya yang berkeringat. Bu Rini mencoba menenangkan anak-anak meskipun ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, di bis pertama, suasana tetap ceria. Anak-anak sibuk mengambil foto dan bercanda dengan guru mereka. Pak Herman mencoba menghubungi bis kedua melalui walkie-talkie, memastikan semuanya baik-baik saja. "Bis 2, kalian baik-baik saja?" tanya Pak Herman. Namun, hanya ada suara statis sebagai balasan. Di bis kedua, suara dari walkie-talkie terdengar samar. Pak Bowo hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Mungkin gangguan sinyal." Anak-anak mulai merasa gelisah, tetapi Bu Rini terus meyakinkan mereka bahwa perjalanan akan baik-baik saja. Udara di dalam bis terasa semakin pengap meskipun AC masih menyala. Beberapa anak membuka jendela, tetapi udara luar juga terasa aneh, seperti bau tanah basah yang menyengat. Adi melihat keluar jendela dan merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sisi jalan. Namun, setiap kali ia mencoba fokus, bayangan itu menghilang. "Kamu lihat sesuatu?" tanya Mira yang duduk di sebelahnya. Adi hanya menggeleng dengan ragu, tidak ingin membuat Mira panik. Suasana semakin mencekam ketika bis melewati sebuah jalan kecil di antara hutan lebat. Cahaya matahari hampir tidak menembus daun-daun yang rimbun. Di tengah jalan, bis berhenti mendadak. Anak-anak hampir terjatuh dari tempat duduk mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Rini dengan panik. Pak Bowo menjawab pelan. "Ada sesuatu di jalan." Ia menunjuk ke depan, tetapi ketika anak-anak melihat, tidak ada apa-apa di sana. "Apa mungkin binatang?" tanya Bu Rini, mencoba mengurangi ketegangan. Namun Pak Bowo tidak menjawab dan hanya melanjutkan perjalanan. Anak-anak mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres dengan bis ini sejak awal. Di tengah percakapan, suara tawa pelan terdengar dari arah belakang bis. Semua anak terdiam dan saling berpandangan. "Siapa yang ketawa?" tanya Dito dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Mira mencoba melihat ke kursi belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kursi itu kosong, tetapi ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di sana. Suara radio di bis tiba-tiba menyala memutar lagu anak-anak yang terdengar melambat dan mengerikan.
Bu Rini mematikan radio dengan panik. Pak Bowo, apa radio ini rusak? Tanya Bu Rini. Pak Bowo hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Anak-anak mulai merasa ketakutan. Beberapa dari mereka memeluk teman-temannya, berharap perjalanan ini segera berakhir. Ketika bis melewati sebuah jembatan kecil, Mira melihat sesuatu di kaca spion bagian depan. Ada sosok perempuan berdiri di belakang bis, meskipun jalanan kosong. Bu Rini, ada orang di belakang kita, kata Mira dengan suara gemetar. Namun, ketika Bu Rini menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Jalan yang dilalui semakin sepi. Pohon-pohon besar di sisi jalan tampak seperti membentuk lorong gelap yang tidak berujung. Anak-anak mencoba menghubungi teman-teman mereka di bis pertama menggunakan ponsel, tetapi tidak ada sinyal. Kenapa nggak ada sinyal sama sekali? Keluh Adi sambil memeriksa ponselnya berulang kali. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar bis. Kadang seperti orang berjalan, kadang seperti anak-anak yang berlarian. Aku mau pulang, kata Rani sambil menangis. Beberapa anak lain juga mulai menangis karena takut. Bu Rini mencoba menenangkan mereka, tetapi ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan ini. Di depan Pak Bowo tampak gelisah. Sesekali ia melirik kaca spion dengan ekspresi tegang. Pak Bowo, apa kita masih di jalan yang benar? Tanya Bu Rini. Pak Bowo mengangguk, tetapi suaranya terdengar gemetar. Kita hampir sampai. Tiba-tiba, lampu di dalam bis berkedip-kedip. Anak-anak menjerit ketika bis terasa seperti bergetar. Berhenti! Aku mau turun! Teriak salah satu anak. Bu Rini mencoba menenangkannya, tetapi anak itu terus menangis. Di luar jendela, Adi melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Itu, ada orang di luar, katanya dengan suara pelan. Beberapa anak lain melihat keluar, tetapi tidak ada apa-apa. Namun mereka semua merasa seperti sedang diawasi. Bis tiba-tiba melambat. Pak Bowo meminggirkan kendaraan di jalan kecil yang gelap. Kenapa berhenti lagi? Tanya Bu Rini dengan khawatir. Aku harus memeriksa mesin, jawab Pak Bowo sambil turun dari bis. Saat Pak Bowo keluar, suasana di dalam bis menjadi sunyi. Anak-anak mendengar suara langkah kaki dari luar, tetapi Pak Bowo tidak terlihat. Pak Bowo, cepat kembali, teriak Bu Rini dari dalam bis. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu bis. Anak-anak menjerit ketakutan, tetapi ketika Bu Rini membuka pintu, hanya Pak Bowo yang berdiri di sana. Tidak ada apa-apa di luar, kata Pak Bowo dengan suara datar. Namun wajahnya tampak pucat. Bis melanjutkan perjalanan, tetapi anak-anak merasa semakin tidak nyaman. Lampu jalan semakin jarang, dan suasana di luar semakin gelap. Mira merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi sebelahnya, meskipun kursi itu kosong. Adi, kamu merasa dingin nggak? Tanya Mira. Adi mengangguk menggigil meskipun AC sudah dimatikan. Saat melewati sebuah tanjakan, bis terasa seperti melambat sendiri, seolah-olah ada beban berat yang menariknya ke belakang. Pak Bowo menekan pedal gas, tetapi bis tetap berjalan dengan lambat. Anak-anak mulai panik lagi. Di kaca depan, bayangan hitam besar tiba-tiba melintas. Anak-anak menjerit, tetapi Pak Bowo terus melajukan bis dengan ekspresi tegang. Bu Rini mencoba menghubungi Pak Herman menggunakan walkie-talkie, tetapi hanya suara statis yang terdengar. Tiba-tiba, walkie-talkie mengeluarkan suara seperti tawa anak kecil. Semua orang di dalam bis membeku mendengarnya. Siapa itu? Teriak Bu Rini sambil mencoba mematikan walkie-talkie. Ketika bis melewati jalan berkelok, Mira melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Ada orang di sana, teriaknya. Pak Bowo membanting setir untuk menghindarinya, tetapi tidak ada apa-apa di jalan. Bis hampir menabrak pohon di sisi jalan. Anak-anak menjerit ketakutan, sementara Bu Rini memegang erat kursinya. Tenang, semuanya tenang, teriak Bu Rini. Meskipun ia sendiri mulai merasa kehilangan kendali. Di depan, lampu dari bis pertama terlihat samar. Anak-anak merasa sedikit lega karena mereka tidak sendirian. Namun ketika mereka mendekat, lampu itu tiba-tiba menghilang. Jalan di depan kembali gelap. Pak Bowo, kita benar-benar kemana ini? Tanya Bu Rini. Pak Bowo hanya terdiam, tidak menjawab. Perjalanan terus berlanjut di tengah suasana mencekam. Anak-anak kini hanya bisa saling berpegangan tangan sambil memejamkan mata, berharap perjalanan segera selesai. Udara di dalam bis semakin dingin, seperti berada di ruang yang sangat lembab. Beberapa anak mulai menggigil, meskipun mereka mengenakan jaket. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela bis. Tok, tok, tok.
Semua anak menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa di luar. Mira mencoba melihat ke jendela yang berembun, tetapi yang ia lihat hanyalah bekas tangan yang meluncur dari sisi luar kaca. Ada yang menyentuh jendela. Mira berteriak panik, membuat anak-anak lain semakin ketakutan. Pak Bowo tidak berkata apa-apa. Ia hanya fokus mengemudi, tetapi tangannya tampak gemetar di atas setir. Burini berdiri di tengah bis mencoba menenangkan anak-anak. "Tenang, kita akan sampai sebentar lagi," katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Di bagian belakang bis, suara seperti langkah kaki terdengar. Beberapa anak menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Aku dengar suara itu lagi," bisik Dito. Rani yang duduk di sebelahnya langsung memeluk tasnya erat-erat. Ketika bis melewati jalan berliku, sesuatu tiba-tiba menyentuh pundak Mira. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sebelahnya. "Siapa yang barusan menyentuh aku?" Mira bertanya dengan suara gemetar. Adi yang duduk di dekatnya menggeleng dengan wajah ketakutan. Di luar kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Lampu bis terasa tidak cukup kuat untuk menembus kegelapan. "Pak Bowo, kita sudah di mana? Apa ini masih jalan menuju tempat wisata?" tanya Burini. "Ini jalan pintas, percaya saja pada saya," jawab Pak Bowo dengan nada datar, tetapi matanya terus melirik kaca spion. Mira melihat sesuatu yang aneh di kaca spion bagian depan. Seperti ada sosok berdiri di lorong bis, meskipun tidak ada orang di sana. Ia menunjuk ke arah kaca spion dan berkata, "Burini, lihat itu." Namun ketika Burini menoleh, sosok itu sudah menghilang. Anak-anak mulai saling berbisik, menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar. Semua cerita mereka memiliki satu kesamaan, bayangan gelap dan suara aneh. Tiba-tiba, lampu bis mati total. Anak-anak berteriak ketakutan, sementara bis terus melaju dalam kegelapan. "Tenang, jangan panik," teriak Burini, meskipun suaranya nyaris tenggelam oleh jeritan anak-anak. Dalam kegelapan, Adi merasa seperti ada yang memegang tangannya. Ia berteriak dan menarik tangannya, tetapi ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang menyentuhnya. Lampu akhirnya menyala kembali setelah beberapa detik. Tetapi suasana di dalam bis terasa semakin mencekam. Salah satu anak, Rani, tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke depan. "Bu, lihat itu, ada orang di jalan." Semua mata tertuju ke depan. Di tengah jalan, terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri membelakangi bis. Pak Bowo membanting setir untuk menghindari sosok itu, tetapi roda bis tergelincir ke bahu jalan. Anak-anak berteriak ketakutan saat bis hampir terbalik. Namun Pak Bowo berhasil mengembalikan kendali. "Apa itu tadi?" tanya Burini dengan suara bergetar. Pak Bowo hanya diam, keringat bercucuran di dahinya. Anak-anak mulai menangis, memohon agar bis berhenti. Namun Pak Bowo berkata, "Kita tidak bisa berhenti sekarang." "Kenapa tidak bisa berhenti? Anak-anak ketakutan," desak Burini. Pak Bowo menjawab pelan, "Karena kalau kita berhenti, mereka akan masuk." Semua orang di bis terdiam. Kata-kata Pak Bowo membuat mereka semakin ketakutan. "Siapa? Mereka?" tanya Mira dengan suara bergetar. Pak Bowo tidak menjawab. Di luar, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara langkah kaki dan tawa pelan. "Bu, aku mau turun. Aku nggak mau di sini," teriak salah satu anak. Burini mencoba menenangkan anak-anak, tetapi ia sendiri mulai merasa tidak sanggup menghadapi situasi ini. Di jendela bayangan seperti tangan terlihat menempel di kaca. Beberapa anak menjerit histeris. "Pak Bowo, tolong berhenti," teriak Burini. Namun, Pak Bowo terus melaju dengan wajah tegang. Anak-anak mulai membaca doa bersama, berharap bisa segera keluar dari situasi mengerikan ini. Ketika bis melewati tikungan tajam, sosok bayangan besar terlihat melintas di depan. Pak Bowo tidak sempat menghindar, tetapi tidak ada benturan. "Apa itu?" teriak Mira. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Di tengah kekacauan, suara ketukan keras terdengar dari atap bis. Anak-anak kembali berteriak ketakutan. "Ada apa lagi sekarang?" tanya Burini dengan panik. Pak Bowo hanya menggenggam setir erat-erat, tidak menjawab. Ketukan di atap semakin keras, seperti seseorang sedang berjalan di atas bis. "Bu, aku mau pulang," kata Dito sambil menangis. Anak-anak lain juga mulai kehilangan keberanian mereka. Di kaca spion, Pak Bowo melihat sesuatu. Wajahnya pucat pasi saat ia berkata, "Jangan lihat ke belakang." Namun, rasa penasaran membuat Mira menoleh ke belakang.
Ia menjerit keras saat melihat bayangan hitam besar berdiri di ujung bis. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah mereka. "Jangan lihat! Jangan lihat!" teriak Pak Bowo, tetapi anak-anak sudah terlalu ketakutan. Lampu di dalam bis kembali mati. Kali ini kegelapan berlangsung lebih lama. Dalam gelap, anak-anak mendengar suara napas berat di dekat mereka. Ketika lampu menyala kembali, kursi di belakang terlihat kosong, tetapi ada bekas jejak basah di lantai. "Apa ini?" tanya Bu Rini dengan suara gemetar. Pak Bowo berkata pelan, "Kita sudah hampir sampai, bertahanlah." Namun anak-anak tidak lagi percaya. Mereka mulai memohon agar bis berhenti. "Bu Rini, tolong, kita nggak mau di sini," kata Rani sambil menangis. Di luar, jalanan semakin gelap. Hanya ada kabut dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan. "Kita sudah terjebak," bisik salah satu anak dengan wajah ketakutan. Bu Rini mencoba menghubungi Pak Herman lagi, tetapi walkie-talkie hanya mengeluarkan suara aneh seperti bisikan. Ketika bis berhenti di sebuah jalan kecil, anak-anak mendengar suara seperti banyak orang berbisik di luar. "Pak Bowo, kita tidak bisa terus seperti ini," kata Bu Rini. Pak Bowo akhirnya berhenti total, tetapi ia berkata, "Ini hanya sebentar, jangan keluar dari bis." Pak Bowo turun dari bis untuk memeriksa kondisi sekitar. Ia membawa senter kecil, tetapi cahayanya terasa tidak cukup untuk menembus kabut tebal. Dari dalam bis, anak-anak dan Bu Rini memperhatikan gerak-gerik Pak Bowo dengan cemas. "Bu, kenapa Pak Bowo lama sekali di luar?" tanya Mira dengan suara pelan. Bu Rini tidak menjawab. Ia berdiri di depan lorong bis, memperhatikan Pak Bowo yang tampak ragu melangkah ke sisi jalan. Suara gemerisik dari pepohonan membuat Pak Bowo menoleh ke arah kanan. Ia mengarahkan senternya ke sana, tetapi tidak ada apa-apa. Di dalam bis, anak-anak mulai mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari luar jendela mereka. "Bu Rini, aku lihat sesuatu di luar!" teriak Rani sambil menunjuk ke jendela di sebelahnya. Semua anak langsung menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar lagi, kali ini di pintu bis. Anak-anak menjerit ketakutan. Sementara Bu Rini berusaha tetap tenang. Pak Bowo kembali ke bis dengan wajah pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada mendesak. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Bu Rini. Namun Pak Bowo tidak menjawab. Ia segera menyalakan mesin bis dan melanjutkan perjalanan dengan terburu-buru. Ketika bis mulai melaju, anak-anak melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Tetapi sosok itu semakin mengecil di kejauhan hingga akhirnya menghilang dalam kabut. Bis melaju semakin cepat dan suara gemerisik dari luar terus terdengar. Anak-anak hanya bisa terdiam, menahan napas di tengah rasa takut yang melanda. Mira mencoba menenangkan diri, tetapi pandangannya kembali tertuju pada kaca spion. Kali ini ia melihat wajah pucat seseorang menatap mereka dari luar jendela. Ia menjerit keras, membuat anak-anak lain juga panik. "Ada di luar! Ada di luar!" teriaknya sambil menunjuk jendela. Bu Rini berusaha mengalihkan perhatian anak-anak, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya sejak perjalanan dimulai. Ketika bis melewati sebuah tikungan tajam, jalan di depan terlihat seperti tidak berujung. Kabut semakin pekat dan lampu jalan sama sekali tidak terlihat. "Pak Bowo, kita benar-benar kemana?" tanya Bu Rini lagi, suaranya penuh kekhawatiran. "Kita akan sampai, percayalah," jawab Pak Bowo dengan nada yang terdengar seperti memaksakan diri. Tiba-tiba, bis bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang menghantam roda. Anak-anak kembali berteriak, sementara Pak Bowo mencoba menjaga kendali. "Ada apa lagi ini?" teriak Bu Rini sambil memegang kursi untuk menjaga keseimbangan. Di luar, suara-suara seperti langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini lebih banyak seolah-olah ada rombongan orang yang berjalan mengelilingi bis. Mira menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu, tetapi ia tetap mendengar bisikan-bisikan yang semakin mendekat. Ketika bis melintasi sebuah jembatan kayu kecil, terdengar suara seperti sesuatu yang berat jatuh ke air. Anak-anak menoleh ke arah jendela, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. "Bu, aku nggak mau lagi di sini," bisik Dito sambil menangis. Beberapa anak lain mulai memeluk tas mereka erat-erat. Di luar, jalanan mulai menanjak, tetapi kabut semakin tebal. Lampu bis hampir tidak mampu menembus kegelapan di depan. "Kita hampir sampai," ulang Pak Bowo, meskipun ia terlihat semakin tegang. Namun anak-anak mulai merasa bahwa ucapan itu tidak lagi meyakinkan.
Mereka merasa seperti berputar-putar tanpa arah. Suara dari radio bis tiba-tiba menyala lagi, memutar lagu anak-anak yang terdengar melambat dan mengerikan. "Matikan itu!" teriak Bu Rini. Tetapi sebelum ia sempat mematikannya, suara itu berubah menjadi tawa yang menggelegar. Anak-anak menutup telinga mereka, tetapi suara itu terus terdengar, menggema di dalam bis. "Pak Bowo, berhenti sekarang juga!" desak Bu Rini. Namun Pak Bowo menggeleng. "Kita tidak bisa berhenti, tidak sekarang." Lampu di dalam bis kembali mati, dan kali ini kegelapan terasa lebih panjang. Anak-anak hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Ketika lampu menyala kembali, semua kursi di bagian belakang bis terlihat basah, seperti habis disiram air. "Apa ini?" bisik Mira sambil menatap jejak air yang mengarah ke depan bis. Tiba-tiba, bis berhenti mendadak. Anak-anak hampir terlempar dari tempat duduk mereka. Di depan terlihat sebuah gerbang besar dengan papan yang bertuliskan "Selamat Datang". Namun tulisan itu terlihat usang dan penuh dengan lumut. "Kita sampai," kata Pak Bowo dengan suara pelan, namun suasana di luar terasa jauh dari kata nyaman. Anak-anak menatap gerbang itu dengan takut-takut, tetapi tidak ada yang berani keluar dari bis. Bu Rini berdiri dan berkata, "Kita harus tetap bersama-sama. Jangan ada yang terpisah." Namun sebelum ia sempat memimpin mereka keluar, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang bis. Ketika mereka menoleh, sosok gelap besar terlihat mendekat. Anak-anak berteriak, tetapi Pak Bowo segera menyalakan mesin bis dan melaju dengan kecepatan tinggi. Perjalanan kembali ke jalan utama terasa seperti mimpi buruk. Anak-anak hanya bisa terdiam, terlalu lelah untuk menangis. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka melihat lampu jalan yang terang dan tanda bahwa mereka mendekati kota. "Kita sudah keluar," kata Pak Bowo dengan nada lega. Anak-anak perlahan mulai merasa tenang meskipun trauma masih melekat di wajah mereka. Bu Rini mencoba menghubungi Pak Herman lagi, dan kali ini walkie-talkie berhasil terhubung. "Bu Rini, kalian di mana?" "Kami sudah sampai di tempat wisata sejak tadi," kata Pak Herman dengan nada khawatir. Bu Rini terkejut. "Kami baru saja keluar dari jalan pintas. Ada sesuatu yang aneh selama perjalanan." Ketika bis akhirnya berhenti di tempat wisata, anak-anak langsung turun dengan wajah pucat. Mereka semua baik-baik saja secara fisik, tetapi jelas terlihat bahwa mereka sangat trauma. Mira menatap Bu Rini dan berkata, "Bu, tadi itu beneran kan, bukan mimpi?" Bu Rini tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memeluk Mira dan berkata, "Semua sudah selesai." Pak Bowo tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi pengemudi dengan tatapan kosong. Malam itu, anak-anak menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman di bis pertama. Namun, tidak ada yang percaya. "Kalian pasti cuma halusinasi karena capek," kata salah satu guru dari bis pertama. Namun anak-anak yakin apa yang mereka alami itu nyata. Bayangan dan suara-suara aneh itu terus menghantui pikiran mereka. Keesokan harinya, ketika perjalanan pulang dimulai, mereka meminta untuk tidak menggunakan bis yang sama lagi. Pak Herman akhirnya memutuskan untuk mengganti bis dengan yang lain. Pak Bowo juga digantikan oleh pengemudi lain. Anak-anak merasa sedikit lega meskipun rasa takut itu tidak sepenuhnya hilang. Namun, sebelum bis baru berangkat, salah satu teknisi yang memeriksa bis lama berkata, "Bis ini pernah mengalami kecelakaan fatal beberapa tahun lalu." Anak-anak tidak lagi berkomentar. Mereka hanya saling berpandangan berharap pengalaman itu tidak pernah terulang lagi. Setelah semalam penuh merenung dan beristirahat di tempat wisata, akhirnya anak-anak siap untuk pulang. Mereka bersikeras agar bis baru digunakan untuk perjalanan pulang. Pak Herman segera memesan bis pengganti dari perusahaan transportasi lain. Bis yang lama dibiarkan di parkiran dengan kondisi mesin yang tidak diperiksa lebih lanjut. "Bis ini tidak akan dipakai lagi. Kalian semua akan aman," kata Pak Herman meyakinkan anak-anak. Namun beberapa dari mereka masih merasa tidak nyaman. Pengemudi baru, Pak Yanto, terlihat ramah dan penuh perhatian. Ia bercanda dengan anak-anak sebelum perjalanan dimulai untuk mencairkan suasana tegang. "Kita akan pulang dengan selamat, tidak perlu khawatir. Saya akan pastikan kalian merasa nyaman," katanya sambil tersenyum. Anak-anak perlahan mulai merasa lega. Mereka duduk di kursi masing-masing dengan suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bis mulai melaju, meninggalkan tempat wisata di bawah langit cerah pagi itu. Matahari bersinar terang, memberikan perasaan aman bagi semua orang di dalam bis. Mira duduk di dekat jendela bersama Rani.
Mereka saling bercerita tentang perjalanan sebelumnya, tetapi masih berhati-hati agar tidak membahas terlalu banyak hal menakutkan. "Kamu masih ingat bayangan itu?" bisik Rani pelan. Mira mengangguk, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Perjalanan pulang berlangsung lebih lancar. Jalanan terasa lebih ramai dengan kendaraan lain, berbeda dengan jalan sunyi yang mereka lalui saat berangkat. Pak Yanto terus mengemudi dengan tenang. Ia bahkan memutar lagu-lagu ceria untuk menghibur anak-anak. Suasana perlahan berubah menjadi lebih hangat. Namun Bu Rini masih merasa cemas. Ia duduk di depan sambil memandang keluar jendela, memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi lagi. Ketika bis melewati daerah yang sempat mereka lalui sebelumnya, beberapa anak merasa mual karena mengingat kembali peristiwa aneh itu. "Bu, ini jalan yang sama, kan?" tanya Dito dengan suara kecil. Bu Rini mengangguk. "Tapi kita baik-baik saja sekarang." Tiba-tiba Pak Yanto berkata, "Kita hampir sampai di area kota. Setelah itu perjalanan akan jauh lebih mudah." Kata-katanya memberi sedikit rasa lega. Anak-anak mulai berbicara lebih banyak, bahkan beberapa di antara mereka sudah tertidur karena kelelahan. Ketika bis memasuki kota, jalanan terlihat ramai dengan aktivitas orang-orang. Lampu lalu lintas dan suara klakson kendaraan membuat suasana terasa lebih normal. "Kita sudah dekat," kata Pak Yanto sambil tersenyum. Anak-anak mulai merasa bahwa perjalanan aneh mereka benar-benar telah berlalu. Akhirnya, bis berhenti di depan sekolah tempat orang tua mereka menunggu. Anak-anak turun satu persatu, langsung berlari ke pelukan orang tua mereka. Orang tua yang menunggu mendengar cerita anak-anak dengan ekspresi campur aduk. Tetapi mereka lebih memilih untuk memeluk erat anak-anak mereka dan membawa mereka pulang. Keesokan harinya, anak-anak menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga mereka. Beberapa orang tua merasa takut, tetapi mereka tidak ingin menakut-nakuti anak-anak lebih jauh. Mira tidak bisa tidur semalaman. Bayangan perjalanan itu terus menghantuinya, terutama sosok-sosok aneh yang ia lihat di dalam bis. Bu Rini mengadakan pertemuan dengan guru-guru lain untuk membahas kejadian itu. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan jasa perusahaan bis tersebut lagi. Pak Bowo tidak pernah kembali ke sekolah untuk memberikan penjelasan. Ia menghilang begitu saja setelah malam itu. Bis lama yang mereka gunakan ditemukan di parkiran perusahaan. Pengemudi lain yang memeriksa melaporkan bahwa ada bekas goresan aneh di bagian luar dan dalam bis. Mungkin itu hanya imajinasi anak-anak, kata salah satu teknisi, tetapi tidak ada yang benar-benar yakin. Anak-anak mulai kembali ke rutinitas mereka. Meskipun beberapa di antara mereka masih merasa takut setiap kali melihat bis sekolah. "Kita aman sekarang," kata Bu Rini kepada Mira suatu hari di kelas. "Itu hanya masa lalu." Mira tersenyum kecil, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya melupakan kejadian itu. Ia berharap tidak perjalanan study tour itu menjadi cerita yang terus dikenang di sekolah, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Semua sepakat untuk tidak lagi mengungkitnya terlalu dalam.